Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, sangat mungkin kita mengalami tekanan, mengalami pergumulan, dan mengalami permasalahan hidup. Kita membutuhkan orang-orang sekitar kita. Sehingga saudaraku, mari kita membangun persekutuan yang mampu saling menguatkan orang-orang yang bersekutu di dalamnya. Sehingga kita pun bersama-sama dengan orang-orang sekitar kita mampu melewati pergumulan kita dengan baik. Saudaraku, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita malam hari ini. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan malam hari ini membuat kami mampu saling menguatkan seorang dengan yang lain, sehingga kami mampu dikuatkan oleh Tuhan dan menjalani kehidupan kami dengan baik. Amin. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penginjilan Paulus di kota Efesus tidaklah berjalan dengan lancar, dengan mulus, tetapi penuh dengan pergumulan, penuh dengan persoalan, dan Paulus pun juga seringkali mengalami ancaman. Mengapa, saudaraku? Karena salah satunya adalah di sana ada budaya orang-orang menyembah Dewi Artemis. Dan ketika penyembahan Dewi Artemis ini masif dilakukan banyak orang, maka menguntungkan bagi seorang pengusaha perak yang bernama Demetrius. Karena semakin banyak orang yang memesan patung-patung Dewi Artemis dengan perak yang ia buat dan menghasilkan banyak uang. Saudaraku, ketika banyak orang di Efesus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan ketika mereka mulai meninggalkan kebiasaan menyembah Dewi Artemis, maka Demetrius merasa rugi karena semakin sedikit orang yang memesan patung perak Artemis kepadanya, dan ia merasakan bisnisnya terganggu karena banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak lagi memesan patung perak kepadanya. Kemudian ia memprovokasi orang-orang Efesus. Dia mempengaruhi orang-orang Efesus. Dan ia mengatakan bahwa orang-orang Kristen di Efesus sudah menghina Dewi Artemis. Maka kita harus melenyapkan mereka. Maka saudaraku, terjadilah keributan yang sangat besar. Orang-orang Kristen di Efesus dianiaya, diusir keluar kota Efesus. Kemudian saking besarnya keributan itu, maka pemerintah menyarankan, kalau ada masalah bisnis, jangan buat keributan di area umum, tetapi bawalah masalah kalian ke pengadilan, supaya pengadilan memutuskan hal tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rupanya keributan yang terjadi, penganiayaan yang dialami oleh orang Kristen pada waktu itu membawa dampak buruk. Banyak orang-orang Kristen di Efesus menjadi takut. Saudaraku, di tengah-tengah ketakutan dialami jemaat Efesus, maka Rasul Paulus mengambil tindakan, memanggil murid-muridnya, kemudian menguatkan murid-muridnya. Jangan khawatir, Tuhan Yesus melindungi kita. Kita akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Tidak hanya memanggil para murid saja, saudaraku, tetapi Paulus pun juga berkeliling kepada umat Kristen di kota Efesus untuk menguatkan mereka
agar mereka tetap kuat di dalam iman, agar mereka tidak meninggalkan Tuhan Yesus, agar mereka setia kepada Tuhan Yesus. Walaupun banyak rintangan, banyak hambatan, banyak permasalahan yang harus mereka pikul di dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nasihat, penguatan, kehadiran, kunjungan Paulus kepada jemaat Efesus rupanya benar-benar menguatkan jemaat Efesus untuk setia kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, mereka mampu membangun sebuah persekutuan yang saling menguatkan seorang terhadap yang lain. Sehingga saudaraku, di tengah-tengah mereka mengalami ketakutan, di tengah-tengah mereka mengalami ancaman, di tengah-tengah mereka mengalami masalah, maka persekutuan itu atau orang-orang yang ada dalam persekutuan itu saling menguatkan seorang terhadap yang lain. Sehingga tidak ada satu orang pun dari mereka yang menjadi putus asa, yang undur imannya dari Tuhan Yesus. Saudaraku, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita akan mengalami banyak tantangan, kita akan mengalami banyak pergumulan, kita akan mengalami banyak masalah. Di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, kita sangat membutuhkan kehadiran orang-orang sekitar kita, kehadiran orang-orang seiman dengan kita. Maka saudaraku, mari dimanapun kita melayani, di tengah-tengah gereja kita masing-masing, mari kita wujudkan persekutuan yang saling menguatkan seorang dengan yang lain. Persekutuan yang saling menasihati agar tetap kuat di dalam iman, agar tetap dekat kepada Tuhan, agar di dalam pergumulan kehidupan kita, di dalam permasalahan kehidupan kita, Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku, ketika kita mampu mewujudkan persekutuan yang saling menguatkan, maka tidak ada satupun dari anggota persekutuan kita yang menjadi putus asa dan undur imannya dari Tuhan Yesus ketika menghadapi persoalan dan pergumulan kehidupan kita. Tetap kuat di dalam iman walaupun badai menerjang kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Malam ini ya Tuhan, kami rindu dimulai dari keluarga kami, mampukan kami untuk membangun sebuah persekutuan keluarga yang saling menguatkan, yang saling peduli seorang dengan yang lain. Sehingga kami sekeluarga boleh tetap kuat iman dan tidak undur iman kami walaupun menghadapi berbagai macam persoalan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami pula ya Tuhan, membangun persekutuan yang saling menguatkan di tengah-tengah gereja kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami serahkan istirahat kami semalam ini ke dalam tangan-Mu, agar esok hari kami boleh bangun dengan semangat baru yang asalnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita menjalani kehidupan kita dengan saling menguatkan seorang terhadap yang lain, agar kita tetap tabah dan kuat iman di dalam menghadapi persoalan dan pergumulan kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.